Jaki, Weh, Dan, Jak, mau kemana? mau ke belakang, kelas belakang. Oh, gue mau diobrolin nih, sini deh. Boleh? Apa kabarnya, bro? Baik, Jak. Duduk, Jak, duduk. Iya, iya, iya. Dan, gue ngeluarin laptop dulu ya. Oh ya, boleh. Bentar ya. Lu ada kelas juga hari ini? Ada sih, cuma sekarang kayaknya lagi istirahat nih. Oh, Jadi, lagi nyantai aja di sini. pantesan. Jadi, Jak, ini berhubung ada lu juga, sebenarnya gue mau nanya nih tentang perkembangan teknologi. Kan sekarang cepet banget ya di dunia ya. Tapi juga kan pasti ada pengaruh ke dunia politik tuh. Khususnya buat di negara yang superpower sekarang nih, kayak Amerika Serikat. Menurut lu itu teknologi di sana itu gimana sih? Oh, ini Dan. Oh gini Dan, sebenarnya kan kita harus melihat dulu ya. Kalau untuk perkembangan teknologi terus sama kayak apa gitu kan kita harus lihat dulu nih. Pertama itu nggak bisa dari luar Amerika doang gitu. Jadi kebalikan bukan dari Amerika. Jadi lu harus melihat dulu sekitarnya apa dampaknya kalau di globalisasi contoh kan. Iya sih. Nah, contoh kan kalau di globalisasi itu em, dia dampaknya ya tergantung ada positif ada negatif. Kalau positifnya ya mungkin kita bisa bilang teknologi kan bawa HP itu kan lu pakai HP jadi ya bener bisa sih, bener. akses internet gampang. Tapi kan kalau dilihat politik juga bisa kayak kita dapat info misalnya lo kan lagi nulis kita dapat info ini nih dari presiden misalnya gitu kan, dan orang komunikasi makin cepet jadi kayak kalau ada masalah negara kan orang lebih tahu. Jadi kan nggak cuma gitu doang kan, kalau kita lihat juga karena semua orang sekarang punya gadget ya pastinya mereka bisa lebih partisipatif kan, apalagi di dunia apa yang demokrasi ya makanya ya itu positifnya. Tapi kalau kita ngeliat negatif ya kebayang lo pasti setiap hari ngeliat lah kalau ya kan sekarang bentar lagi mau apa pemilihan presiden kan ya kan banget sih. nah itu lu kan kalau lu lihat wah itu mereka menggunakan untuk apa tuh nggak jelas tuh kan postingnya Iyalah banyak. rasa menghina kan juga menghina terus Orang-orang dijelekin hoax lah hoax. ya tapi kan juga kayak gitu-gitu ya itu adalah apa ya namanya side effect lah. Tapi Effect-nya. juga kan pasti kita harus lihat positifnya lagi. Tapi kalau kita ngomongin tentang Amerika, kalau di Amerika tuh ya kalau kita pikirin sih globalisasi itu buat salah satu weaponnya lah buat menyebarin influence. Kalau pikirin ini deh yang masa modern sekarang deh Amerika tuh di geopolitik dunia itu mereka pakai kekuatan internet globalisasi tuh buat menyebar luaskannya. Mungkin tahu LGBT kan lo? Tahu Ya tuh. itu gimana sih opini lu sama mereka? Sebenarnya Jak, bener juga sih yang lu bilang LGBT kan sekarang yang merebak banget ya. Dan juga yang lu bilang memang Amerika tuh dia punya banget kekuatan lah buat nge-influence segala sesuatu, terutama emang LGBT nih. Tapi menurut gua tuh LGBT banyak banget pro kontranya. Tapi gara-gara Amerika nyebarin itu, jadi masyarakat dunia itu justru malah ngeliat LGBT melalui sosial media itu justru yang baik-baiknya. Sedangkan mungkin yang sisi negatifnya itu nggak dimunculin banget tuh sama Amerika. Ya tapi kembali lagi sih itu kan perspektif ya, kita kayak gitu perspektif. Tapi ya emang masalah kayak gitu sih nggak gampang sih, abang itu kan masalah sosial juga ya, di bagian sana. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin Amerika pengen menginfluence negara lain tentang masalah sosial mereka nggak ngerti. Dan mungkin diselipin juga kali dari segi politik kan. Iya kan bisa aja untuk jadi alasan tertentu. benar. Oh iya sih, jadi kayak gitu ya Jam. Waduh, kayaknya gue udah ada kelas nih sekarang udah mulai. Iya udah jam segini ya. Iya, kayaknya gue harus ke kelas dulu Ya deh. udah deh. Ya udah, makasih banyak ya Jak ya buat infonya ya. Ya nanti kapan-kapan ngobrol lagi deh ya. Siap, makasih banyak Bro. Oke. Nah, kita sebagai individu tuh juga harus coba untuk belajar dan coba untuk mengerti gimana cara ngebedain mana yang salah dan mana yang benar. Apalagi di era media sosial kayak sekarang ini yang beritanya juga udah mulai macam-macam. Dan kita juga harus bisa lebih ngerti lebih dalam lagi dan bisa lebih ngikutin lagi tentang suatu masalah yang lagi happening
tentang masalah sosial di dunia agar isu-isu kayak misalnya LGBTQ ini bisa lebih dimengerti dan bisa lebih ditanggapin secara baik dan humanis di seluruh kalangan masyarakat seperti sekarang ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk dapat memilih dengan bijaksana apa yang terbaik bagi negara kita. Hal ini menjadi penting karena ancaman dan perubahan yang terus-menerus datang dari luar. Tentunya, kita harus berhati-hati agar hal-hal baru tersebut tidak merusak budaya dan perilaku kita. Jika ada inovasi atau perubahan, kita perlu mengimplementasikan yang baik dan mengeliminasi yang buruk, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia.